Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang meliputi seluruh makhluknya, meliputi semua yang ada, meliputi juga yang tidak kasat mata. Dia senantiasa hadir memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Termasuk sekarang, dia pun sebetulnya hadir bersama kita, menemani kita di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu, mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian di tangga yang ke-21 dari titian kesadaran ini. Bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan selalu memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk menjalani semua proses kehidupan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, tak terasa kita sekarang akan memasuki tangga yang ke-21 dari titian kesadaran yang saya rencanakan semuanya adalah 30 tangga. Tentu saja 20 tangga yang sebelumnya para sahabat sudah mendengarkannya, sudah menyimaknya, semoga pelan-pelan sudah mulai mempraktekkan dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya belajar kesadaran itu tidak cukup hanya dengan mendengarkan kata-kata. Karena intisari dari belajar adalah melakukan. Kalau kita hanya melihat, tentu saja apa yang dilihat akan mudah untuk dilupakan. Dan kalau kita melihat sekaligus juga mendengar, maka di samping kita bisa mengingat, tentu saja kita bisa mengerti. Apalagi kalau kita bisa melakukan. Kalau kita melakukan bukan sekedar mengerti, tapi kita pun akan mengetahui. Di tangga yang ke-21 ini, saya akan berbicara melanjutkan tentang pentingnya kita melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran. Saya akan mengulang sedikit di tangga yang sebelumnya. Dan mohon izin sekaligus mohon maaf. Barangkali di tangga sebelumnya ada kesalahan saya menyebut nomor ayat dari Al-Quran. Yaitu Quran surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat yang ke-37. Jadi saya mengingatnya surat ke-35 ayat 35. Jadi saya koreksi, itu surat ke-35 ayat yang ke-37. Nah, di ayat itu ada teriakan dari seseorang kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, keluarkan aku dari neraka ini. Niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan. Silakan dicek ya, itu surat Al-Fatir ayat yang ke-37. Lalu teriakan itu dijawab dengan dua statement yang sangat luar biasa. Yang pertama, jawaban Allah terhadap teriakan orang itu adalah, tidakkah aku memberikan umur yang cukup untuk berpikir? Dan kenapa kamu tidak berpikir? Itu jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, tidakkah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Jadi pemberi peringatan ini artinya orang yang berkesadaran, yang bisa menyadarkan kita. Seperti yang sudah saya ceritakan, saya sampaikan di kajian sebelumnya, tidak mungkin orang yang masih tertidur pulas bisa membangunkan orang yang tertidur. Karena hanya orang yang sudah bangun yang bisa membangunkan orang yang masih tertidur. Jadi belajar dari Quran surat Al-Fatir, ya, surat ke-35 ayat 37 tadi. Jadi ada seseorang yang berteriak
minta dikeluarkan dari neraka. Jadi artinya orang ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesusahan, sedang berada di kesadaran yang rendah. Jadi sebetulnya orang ini ya sudah menjalankan amal soleh, tapi amal soleh hanya berdasarkan persepsinya sendiri. Maka dia mengatakan, aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan. Jadi lagi-lagi orang ini sudah banyak melakukan sesuatu, tetapi tidak menimbulkan kesadaran. Makanya dia berteriak ya kepada Allah, minta dikeluarkan dari penderitaannya, supaya dia ya keluar dari penderitaan, dan dia berjanji akan menjalankan amal soleh yang berlainan. Nah kemudian jawaban Allah cuma dua. Yang pertama ya, Allah menjawab, aku sudah memberikan umur yang cukup kepadamu, dan kenapa kamu tidak berpikir? Yang kedua, tidakkah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Jadi jawabannya bukan, ya akan aku keluarkan, bukan. Tetapi cara Allah mengeluarkan dia dari penderitaan itu dengan dua hal. Yang pertama, ya, cari orang yang bisa memberikan peringatan kepada kamu. Yang kedua, ya, supaya kamu bisa berpikir. Kembali lagi, ya saya ulang, berpikir artinya adalah menguasai pikiran. Berpikir artinya kita bisa menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran itu artinya adalah kita ya seluas-luasnya tidak digunakan lagi oleh pikiran. Karena selama ini tanpa disadari kita digunakan oleh pikiran, bukan kita menggunakan pikiran. Jadi siapa orang yang sudah menggunakan pikiran adalah mereka yang sudah menguasai pikirannya. Siapa penguasa bagi pikiran? Penguasa bagi pikiran adalah kecerdasan yang melampaui pikiran. Oleh karena itu ya nanti di tanggal 21, 22, 23, 24 saya akan berbicara tentang siapa sesungguhnya orang yang tercerahkan itu. Karena selama ini kita menganggap orang-orang yang tercerahkan itu hanyalah orang-orang super, orang-orang yang punya kemampuan tertentu. Padahal tidak, sesungguhnya pencerahan itu sangat sederhana. Karena pencerahan itu pada hakikatnya adalah keserasian antara kita dengan semesta. Jadi kalau kita sudah bisa serasi dengan semesta, ikut tarian semesta, itulah sesungguhnya yang disebut dengan pencerahan. Lebih jauh lagi nanti akan saya jelaskan secara terperinci. Baik para sahabat ya, di Quran surat Al-Baqarah ayat 44, Allah juga mengatakan, afala taqilun, kenapa kamu tidak berpikir? Dan sesungguhnya ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu diulang-ulang di banyak ayat dalam Al-Quran. Jadi kenapa kamu tidak berpikir? Jadi tidak berpikir itu pertanyaan dari Allah kepada mereka yang tidak bisa menguasai pikirannya. Nah ini agak berbeda terminologinya, karena selama ini kalau orang belajar matematika, orang belajar fisika, orang belajar kimia, orang belajar apapun itu dikatakan sedang berpikir. Padahal yang dimaksud dengan berpikir sesungguhnya adalah ya kita sudah bisa menguasai pikiran kita. Artinya kita tidak dikuasai lagi oleh pikiran. Jadi berpikir artinya pikiran sudah menjadi pelayan bagi kita. Berpikir artinya pikiran bukan lagi sebagai majikan bagi kita. Karena semua orang bijak mengatakan bahwa pikiran adalah pelayan yang terbaik. Tetapi pikiran adalah majikan yang sangat berbahaya. Kenapa kemudian banyak sekali cerita-cerita sastra ya yang menceritakan tentang pentingnya kita menguasai pikiran. Saya berulang kali tidak bosan menyampaikan cerita Ramayana. Jadi Rama itu ternyata itu bahasa Sanskerta. Rama itu artinya adalah pria yang baik. Rama itu artinya pria yang bijaksana. Dan kalau di dalam kitab suci, kata-kata pria, laki-laki selalu secara hakikat mensimbolkan urusan-urusan yang menyangkut ruhani. Sedangkan kata-kata perempuan, betina, wanita, ya itu biasanya secara hakikat mensimbolkan segala urusan yang bersifat jasmani. Makanya Rama itu artinya adalah pria yang sudah bijaksana, pria yang baik. Nah, siapa pria yang bijaksana itu? Pria itu mengacu pada urusan ruhani.
urusan rohani dalam diri kita kan berarti urusan kesadaran. Jadi sebetulnya Rama itu ya menceritakan tentang sosok manusia ya yang sudah berkesadaran. Makanya kesadaran itu disebut Sinta. Jadi Rama dan Sinta itu sebetulnya adalah pasangan. Jadi Rama itu adalah sosok manusianya, sedangkan karakter dirinya itu adalah kesadaran. Jadi karakter yang saya maksud bukan karakter bentukan dari luar, tapi yang saya maksud dengan karakter di sini adalah karakter bentukan dari dalam, yaitu ya kesadaran. Jadi Sinta itu melambangkan kesadaran. Oleh karena itu maka dalam cerita Ramayana, sedangkan Yana itu artinya jalan. Nah jalan itu dalam bahasa kitab suci, misalnya dalam Al-Quran itu banyak ya, ada disebut Syirat, ada disebut Sabil, ada disebut Torik. Ya, jadi Torik itu jalan, Sabil juga jalan, Syirat juga jalan. Ya, jadi ada jalan, ada perjalanan. Sedangkan perjalanannya dalam Al-Quran disebut Isra. Makanya setiap manusia itu sesungguhnya harus melakukan perjalanan Isra, ya. Tentu saja kita akan bisa mencapai tujuan apabila kita memilih Syirat yang tepat, Torik yang tepat, Sabil yang tepat, ya. Jadi oleh karena itu maka kalau salah jalan, tentu saja kita pun tidak akan bisa mencapai tujuan. Jadi Ramayana itu sebetulnya adalah jalan Sang Rama untuk bisa selalu memelihara kesadaran. Nah oleh karena itu maka begitu banyak cerita-cerita sastra yang menceritakan tentang pentingnya kita menguasai pikiran, sampai-sampai ya cerita-cerita sastra yang semacam itu melegenda ya. Di banyak pertunjukan selalu saja cerita itu diulang-ulang, disampaikan kepada kita. Tentu saja ada pesan semesta yang harus kita tangkap dari cerita itu. Walaupun itu sekedar cerita sastra. Kenapa demikian? Karena saya di episode 21 ini, di tanggal 21 sampai 24 itu akan menceritakan lebih dalam lagi tentang bagaimana cara kita menguasai pikiran itu. Nanti langkah-langkahnya akan saya berikan secara terperinci. Oleh karena itu penting para sahabat untuk menyiapkan catatan supaya nanti setiap kata demi kata yang saya sampaikan bisa dicatat ya secara detail, secara terperinci sehingga dalam prakteknya untuk meraih kesadaran itu tentu saja bisa lebih mudah. Baik ya, kita akan mulai. Jadi sekali lagi jika kita percaya bahwa diri kita ini adalah pikiran, kalau kita percaya dan kita meyakini bahwa diri kita ini adalah pikiran, maka pikiran akan menguasai diri kita. Jadi kapan pikiran menguasai diri kita? Kalau kita percaya bahwa diri kita itu adalah pikiran. Tanpa sadar, ya, kita akan dikuasai oleh pikiran itu. Kapan pikiran akan menguasai kita? Tadi saya katakan, ketika kita percaya kalau diri kita adalah pikiran. Dan saya berulang kali mengatakan bahwa diri kita bukan pikiran, diri kita bukan tubuh, tapi diri kita itu adalah yang melampaui ya kecerdasan pikiran. Jadi lebih luas daripada itu. Karena pikiran hanya aspek kecil ya dari kecerdasan itu sendiri. Nah, ada kecerdasan yang melampaui pikiran, jauh lebih luas, jauh lebih cerdas, bahkan tanpa batas. Yaitu kecerdasan yang melampaui pikiran, yang sering disebut dengan kesadaran. Jadi sesungguhnya kita ini ya selama ini menganggap bahwa objek yang menguasai diri kita itu sebagai diri kita sendiri. Nah, kapan kita menganggap objek yang menguasai diri kita itu adalah seakan-akan diri kita sendiri? Ketika kita mempercayai bahwa diri kita adalah pikiran. Ketika kita mempercayai kalau diri kita ini adalah pikiran, yang pertama pikiran akan menguasai diri kita. Yang kedua, tanpa sadar ya kita akan dikuasai oleh pikiran itu. Sehingga kita pun menganggap seakan-akan yang menguasai diri kita itu adalah diri kita sendiri. Padahal yang menguasai diri kita bukan diri kita sendiri, yaitu pikiran. Dan pikiran bukan diri kita. Karena pikiran itu adalah diri palsu kita. Karena yang diri kita yang sebenarnya yang melampaui pikiran itu sendiri. Jadi oleh karena itu maka sadarilah bahwa ada dunia kecerdasan yang sangat luas. Ada dunia kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Itu yang disebut dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu dalam cerita Ramayana disebut Sinta. Makanya ketika Rama kehilangan Sinta, maka Rama berjuang untuk mengembalikan Sinta kembali ya dengan minta bantuan pada Hanuman.
Lalu Hanuman membuat jembatan. Ini ada cerita jembatan lagi, ya. Jadi jembatan ini adalah jembatan penghubung untuk bisa menarik kembali, ya, sang Sinta itu ke dalam pangkuan Rama. Siapa yang mencuri Sinta? Yang mencuri Sinta itu adalah Dasamuka. Dasamuka adalah si 10 wajah. Si 10 wajah itu sering disebut dengan Rahwana. Jadi Rahwana ini gambaran dari penguasa negeri Alengka, yaitu penguasa pikiran. Karena Alengka itu adalah pikiran. Jadi lagi-lagi cerita itu sangat jelas mencerminkan kepada kita betapa kita akan sengsara ketika kita dikuasai oleh pikiran. Oleh karena itu maka di Quran surat Al-Fatir ayat 37 yang saya sampaikan tadi jelas sekali, ya, ketika seseorang itu mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, malah Allah sendiri menawarkan dengan satu pernyataan, tidakkah kamu, ya, diberikan umur yang cukup untuk berpikir, dan kenapa kau tidak berpikir? Jadi solusi dari Allah pun ternyata untuk mengeluarkan diri dari segala penderitaan adalah bagaimana kita bisa menguasai pikiran. Jadi sesungguhnya semakin jelas, Quran pun secara koheren menyatakan kepada kita bahwa ketika kita mengalami penderitaan, sesungguhnya karena kita dikuasai oleh pikiran. Maka solusinya untuk keluar dari penderitaan itu adalah menguasai pikiran. Jadi sebenarnya, ya, semua kitab suci juga menceritakan hal yang sama. Cuman memang tidak terlalu eksplisit. Oleh karena itu maka kita belajarnya harus lebih dalam, harus lebih detail, harus lebih rinci. Ya, karena untuk mendapatkan pemahaman yang semacam ini tidak bisa dengan cara belajar selintas-selintas. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan intinya, ingin mendapatkan mutiaranya. Karena mutiara tidak pernah di pinggir pantai. Mutiara selalu ada di lautan yang dalam. Dan untuk bisa menyelam pada lautan yang dalam, untuk mendapatkan mutiara, tentu saja kita harus punya kemampuan untuk berenang. Maka diperlukan keberanian sebetulnya untuk bisa menyelam lebih dalam. Maka siapapun yang menyelam lebih dalam, dengan keberanian, dengan kemampuan untuk berenang, melawan ombak, melawan binatang-binatang yang ganas, maka dapat dipastikan dia akan berbeda, ya, cara berpikirnya dengan kebanyakan orang. Karena ya cuman jalan-jalan di pinggir pantai, ya tentu saja hanya menjadi penonton. Tetapi ketika kita menyelam pada kedalaman, bukan sebagai penonton, tapi kita learning to do, learning to be, dan kita belajar untuk menyelam. Maka siapapun yang menyelam bukan sekedar mengerti, tapi dia akan mengetahui. Ya, jadi itu para sahabat. Kembali lagi saya tekankan, sadari bahwa ada dunia kecerdasan yang sangat luas dalam diri kita yang melampaui pikiran. Itu yang disebut dengan kesadaran. Jangan sampai kita kehilangan kesadaran itu seperti Rama kehilangan Sinta, sehingga harus membuat jembatan, harus membuat syirat. Makanya sangat masuk akal, ya. Kenapa? Ya, di umat Islam itu, ya, ada satu doa yang dibaca berulang-ulang setiap orang sholat, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Syiratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang yang diberi nikmat. Ternyata, ya, nikmat itu baru akan kita peroleh kalau kita sudah bisa menguasai pikiran. Nah, di ayat selanjutnya, goiril magdub, ya, bukan jalan yang orang yang dimurkai, waladolin, bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Jadi sebetulnya orang yang sesat itu, dia tersesat gara-gara dia tidak tahu jalan. Jadi sebetulnya kalau dia tahu jalan tidak mungkin tersesat. Makanya kata sesat dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menyatakan seseorang yang salah jalan. Aduh, saya tersesat. Nah, tersesat itu karena kita tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan, kita tidak mau tanya orang, kita juga tidak mau mengaktifkan Google Map, ya, maka kita akan semakin tersandung-sandung sehingga kita merasa sudah mencapai tujuan, malah yang sebaliknya kita berjalan jauh dari tujuan yang akan kita capai. Nah, jadi luar biasa, ya. Kenapa kita diajarkan doa ihdinas syiratal mustaqim? Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus itu jalannya orang yang dapat nikmat. Ya, jalannya orang yang dapat nikmat. Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tidak tahu jalan yang menyebabkan dia menjadi tersesat. Jadi ada kaitan ini, ya, syirat di sini. Jadi syirat ini adalah jalan. Jadi sebetulnya syirat itu adalah jalan untuk meraih kembali kesadaran kita yang hilang. Dan akan saya tunjukkan di tangga berikutnya nanti bahwa sesungguhnya, ya, yang disebut dengan pencerahan itu, kita hanya meraih sifat dasar kita sebetulnya. Kita kembali ke sifat dasar kita. Makanya
Berkali-kali ya di Al-Quran dikatakan, kalau kamu ingin diampuni dosa, maka kita harus apa? Harus bertobat. Kalau ingin diampuni dosa harus bertobat. Apa artinya tobat? Tobat itu kan bahasa Arab, artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke sifat dasar kita. Kembali kepada kesadaran kita. Karena pada dasarnya kita ini sebetulnya sifat dasarnya adalah sadar. Lalu kenapa kita menjadi tidak sadar? Nah itulah, makanya ketika kita tidak sadar, kita akan terjebak pada apa yang namanya dosa. Tapi ketika kita sadar, yang akan keluar dari diri kita adalah kebajikan. Saya sudah jelaskan di tangga yang sebelumnya bahwa dosa adalah produk dari ketidaksadaran. Sedangkan kebajikan adalah produk dari kesadaran. Begitu kita sadar, yang keluar dari kita adalah kebaikan. Begitu tidak sadar, yang keluar adalah dosa. Bahkan yang namanya kebajikan pun kalau dilakukan dalam keadaan tidak sadar, malah justru memproduksi dosa. Dosa menjadi dosa, kebajikan pun menjadi dosa ketika dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Itulah pentingnya kita bertransformasi dari ketidaksadaran menuju kepada kesadaran. Ini ya para sahabat. Jadi saya sengaja ya mencoba menyelami beberapa ayat dalam Al-Quran. Kenapa Allah bertanya berkali-kali, afala ta'qilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak berpikir? Pertanyaan itu sebetulnya menyatakan kepada kita, kenapa kamu kehilangan kesadaran? Sebetulnya itu ya pertanyaannya. Kenapa kamu kehilangan kesadaran? Kenapa kamu kehilangan kesadaran? Dan kapan kamu meraih kembali kesadaran yang hilang itu? Karena sifat dasar semua manusia sesungguhnya adalah sadar. Nah, manusia menjadi tidak sadar, kenapa? Ya, karena dua. Yang pertama karena kebodohannya, yang kedua karena egonya. Jadi dua hal yang menyebabkan manusia kehilangan kesadarannya. Banyak manusia yang beranggapan bahwa pencerahan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang khusus, orang-orang tertentu, orang-orang super. Padahal sesungguhnya pencerahan itu sangat sederhana. Karena pencerahan itu adalah sifat dasar, sifat asli. Ketika kita kembali kepada sifat dasar, sifat asli diri kita, dan kemudian kita menjadi selaras, serasi dengan keberadaan, disitulah pencerahan terjadi. Nah makanya lihat orang-orang yang tercerahkan. Orang-orang yang tercerahkan tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena bagi dia, untuk berbohong aja sudah tidak mampu lagi. Kenapa? Ketika dia ya tidak serasi dengan keberadaan, dia sudah merasa terkhianati oleh dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah tercerahkan pasti tidak menyakiti orang lain. Karena sifat dasarnya dia itu adalah pengasih. Sifat dasarnya adalah penyayang. Begitu kita kembali kepada sifat dasar kita, sifat asli kita, sifat otentik kita, apa yang terjadi? Kita akan menjadi serasi dengan keberadaan. Jadi sebetulnya sederhana ya. Orang-orang yang tidak serasi dengan keberadaan, orang-orang yang tidak sejalan dengan keberadaan, sederhana sekali. Karena dia sudah keluar dari sifat dasarnya. Saya sering mengilustrasikan yang sederhana ya. Kalau kita nyapu, kan kita tidak mencari yang bersih. Kalau nyapu itu pasti mencari yang kotor. Begitu yang kotor disingkirkan, sifat dasar daripada tempat itu kan sebenarnya bersih. Sama bahagia juga begitu. Makanya kalau orang mencari bahagia itu keliru. Bahagia tidak usah dicari. Karena bahagia itu sifat dasar. Nah kalau ingin bahagia, singkirkan saja segala penyebab yang menyebabkan kita tidak bahagia. Kalau semua disingkirkan penyebabnya, maka kita akan kembali kepada sifat dasar dan kita akan bahagia. Jadi sebetulnya pencerahan itu artinya adalah kembali ke sifat dasar. Jadi jangan dikit-dikit ya ketika kita dengar ceramah, wah ini saya lagi mendengarkan pencerahan. Dengar ada kajian, wah saya sedang mendengarkan pencerahan. Kalau ceramah, kajian itu tidak mengembalikan kita ke sifat dasar kita. Tidak mengembalikan kita bertobat atau kembali kepada sifat dasar kita. Sehingga kita menjadi berkesadaran. Sebetulnya itu tidak disebut sebagai pencerahan. Jadi pencerahan itu sangat sederhana. Dan selama ini kata pencerahan ini kemudian ya sudah begitu banyak dipahami secara kurang tepat. Makanya pencerahan kan dari kata cerah. Cerah itu apa artinya? Cerah itu kan ketika kegelapan itu disingkirkan oleh kehadiran cahaya. Jadi satu-satunya kondisi ya di mana terjadi pencerahan ketika kegelapan sirna. Kapan kegelapan sirna? Ketika ada pencerahnya, dan pencerah itu cuma satu, yaitu kehadiran cahaya. Makanya kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Begitu cahaya hadir, kegelapan tidak ada. Makanya begitu disingkirkan kotoran, sifat dasarnya kembali lagi kepada kesucian. Begitu kita
singkirkan kebencian, kita akan kembali kepada sifat dasar kita, sifat dasar yang pengasih dan penyayang. Jadi sekali lagi, pencerahan adalah kembali kepada sifat dasar. Pencerahan adalah kembali kepada sifat dasar kita. Begitu kembali kepada sifat dasar, kita bertobat, maka ya terjadilah keserasian antara kita dengan keberadaan. Nah, ketika serasi kita dengan keberadaan, maka hidup akan penuh dengan keberlimpahan. Begitu kita melawan keberadaan, melawan hukum alam, apa yang terjadi? Seperti kita menentang arus. Hidup menjadi penuh dengan kelelahan, hidup menjadi sangat menyulitkan, ya, penuh dengan perjuangan. Kenapa demikian? Karena kita menentang arus. Makanya keserasian dengan keberadaan berarti kita sejalan dengan kemauan dari keberadaan itu sendiri. Jadi pencerahan itu ya adalah rasa keterkaitan kita. Keterkaitan dengan siapa? Keterkaitan kita dengan sesuatu yang tak terukur, yang tak bisa dimusnahkan, yang kekal abadi. Keterkaitan kita dengan diri sejati kita. Makanya ketika kita merasa terhubung dan ada keterkaitan kita dengan diri sejati kita, pencerahan itu tidak bergantung pada waktu. Bahkan di setiap ruang dan waktu, pencerahan akan selalu terjadi. Dan ketika pencerahan terjadi di setiap ruang dan waktu, berarti kesadaran kita akan terus naik. Kesadaran kita akan terus memuncak. Jadi pencerahan itu adalah keterkaitan dengan sesuatu yang pada dasarnya sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Diri yang mana? Bukan diri yang luar. Bukan diri yang pikiran, bukan diri yang tubuh. Tapi diri yang lebih besar lagi, yaitu diri kita sendiri yang sering disebut dengan diri sejati. Jadi kalau kita berbicara tentang diri sejati, berarti diri sejati itu adalah diri yang sejati, diri yang kekal, diri yang tidak pernah terjebak oleh kelahiran dan kematian. Jadi pada dasarnya kan diri sejati kita itu adalah ruhku yang Allah tiupkan kepada kita. Kalau ruhku adalah bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan kepada kita, barangkali itu ilustrasinya sederhana. Kalau kita punya satu botol air dan kita menyebut itu adalah air, kalau kita pisahkan satu tetes saja air dari botol itu, pasti kita menyebut yang satu tetes juga air. Dan sifat yang satu tetes dengan yang ada di dalam botol kan sama. Sama pH-nya, ya, sama salinitasnya, sama kadar garamnya, ya, sama sifat-sifat fluidanya sama, molekulnya juga sama. Jadi kalau saya punya air satu botol, kayak saya sebut air, maka bagian satu tetes dari satu botol kan air juga. Jadi Allah yang meliputi semesta raya ini sudah menitipkan bagian dari dirinya kepada kita, yaitu diri sejati kita yang namanya ruhku. Dan aku tiupkan ruhku setelah disempurnakan penciptaan tubuh ini. Berarti sesungguhnya ruhku itu siapa? Diri sejati kita itu siapa? Dan kalau kita bertanya seperti itu, kita akan kembali, oh kita sadar sebetulnya diri sejati kita itu adalah bagian dari dirinya. Kalau diri sejati kita bagian dari dirinya, berarti sesungguhnya sifat-sifatnya harusnya berada menjadi sifat-sifat kita. Nah, kembali kepada sifat dasar, itu namanya pencerahan. Jadi pencerahan itu sebetulnya banyak sekali ya disalahgunakan istilah ini. Sehingga dikit-dikit pencerahan, dikit-dikit pencerahan. Kalau kita tidak mengembalikan diri kita kepada sifat dasar kita, sehingga kita kembali kepada cahaya sejati kita, cahaya asli kita, lalu kita memiliki keterkaitan, bukan sekedar keterkaitan, tapi rasa keterkaitan dengan sesuatu yang tak terukur, dengan sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan. Maka disitulah yang namanya pencerahan. Jadi pencerahan adalah keterkaitan dengan sesuatu yang pada dasarnya adalah diri kita sendiri. Pencerahan adalah keterkaitan dengan yang sesuatu yang pada dasarnya jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kalau orang menyadari bahwa diri sejatinya itu adalah bagian dari dirinya, semesta yang ditiupkan ke dalam dirinya, maka pasti dia akan sadar, oh ternyata ya tugas kita dalam kehidupan di alam raya ini cuma satu, ya mencapai keserasian dengan keberadaan. Begitu kita mencapai keserasian dengan keberadaan, maka disitulah akan terjadi yang namanya interferensi yang bersifat konstruktif. Jadi interferensi itu adalah berpadunya dua frekuensi, ya, bisa menimbulkan konstruktif, bisa menimbulkan destruktif.
Ketika berpadu dua frekuensi dan frekuensi yang berpadu itu berlawanan, pasti destruktif. Destruktif berarti terjadi penghancuran. Tetapi ketika dua frekuensi kemudian bergabung, ya, dan saling menguatkan, maka akan terjadi yang namanya interferensi konstruktif. Yang dibutuhkan oleh kita adalah interferensi secara konstruktif, bukan interferensi secara destruktif. Nah, itu yang menyebabkan kesadaran kita dari waktu ke waktu terus meningkat, terus meningkat. Kenapa? Karena interferensi antara dua frekuensi terjadi secara konstruktif. Kapan itu terjadi? Kalau arah frekuensinya sama. Berarti kalau antara diri kita dengan semesta itu sudah serasi. Jadi terjadinya keserasian antara sifat dasar kita dengan sang keberadaan itu yang disebut dengan pencerahan. Inilah yang harus kita capai para sahabat, mencapai keserasian dengan keberadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang selalu menemani kita, membersamai kita dimanapun kita berada. Dan sekarang pun kita sedang ditemani olehnya untuk belajar kesadaran bersamanya. Oleh karena itu mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan mulailah dengan basmalah. Karena basmalah itu bukan sekedar ucapan, tetapi kalau kita mengucapkannya dengan kesadaran, berarti sesungguhnya kita ada di semesta ini atas rencananya, untuk kesenangannya, menjadi wakilnya, dan tugas kita adalah membawa sifat-sifatnya ke dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita awali para sahabat, di tangga yang ke-22 ini, kita memohon ridho dan berkah Allah. Semoga kita, sifat dasar kita, sifat asli kita, sudah kembali kepada kita, sehingga kita mencapai keserasian dengan keberadaan. Oleh karena itu, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tangga yang ke-21, saya sudah berbicara tentang pencerahan. Dan ternyata pencerahan itu sangat simpel. Pencerahan bukan miliknya orang-orang super. Malah justru pencerahan bisa dicapai oleh orang-orang yang sederhana, yang tawadu. Karena apa? Dalam kesederhanaan itulah akan terjadi yang namanya pencerahan. Jadi sekali lagi, pencerahan adalah menemukan sifat dasar diri sejati. Ini harus dipahami. Sifat dasar diri sejati. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama sifat dasar, yang kedua diri sejati. Sifat dasar berarti sifat asli, sifat bawaan. Diri sejati, ya diri kita yang sejati, bukan pikiran, bukan juga tubuh. Tapi diri sejati kita adalah yang melampaui pikiran, yang melampaui tubuh, yang kecerdasannya melampaui pikiran. Bahkan tak termusnahkan. Tidak bisa dihancurkan, kekal abadi adanya. Itulah sesungguhnya diri sejati kita. Jadi diri sejati kita pada dasarnya adalah bagian dari dirinya semesta yang dititipkan sebagai titipan kehidupan kepada kita. Itu yang disebut dengan ruh. Makanya istilah ruh itu ada ketika tubuh ini masih ada. Ketika ruh ini sudah tidak berada dalam tubuh ini, namanya bukan ruh, dia sudah kembali lagi. Ketika dia masih berupa tetes, disebutnya tetes air hujan. Tapi kalau sudah kembali ke laut, namanya bukan tetes air hujan. Dia sudah menjadi samudra. Sesederhana itu bukan? Nah, kalau kita bisa membuat analogi yang tepat, tentu saja memudahkan kita untuk belajar. Jadi oleh karena itu, maka pencerahan adalah menemukan sifat dasar diri sejati kita. Dan ternyata sifat dasar diri sejati kita itu tidak terjebak oleh nama dan bentuk. Dan selama ini ya kita menganggap diri kita itu adalah nama. Kita menganggap diri kita adalah bentuk. Padahal diri kita yang sesungguhnya melampaui nama juga melampaui bentuk. Kita lupa ya bahwa sebetulnya nama itu bukan bawaan dari sana.
Nama itu kan sebetulnya diberikan oleh manusia, diberikan oleh orang tua kita. Begitu kita lahir ke alam dunia, supaya tidak susah menyebutnya, diberi nama. Seperti saya, begitu lahir saya diberi nama Saiful Karim. Dan diri saya yang sejati bukan Saiful Karim. Diri saya yang sejati melampaui nama. Diri saya yang sejati melampaui bentuk, ya. Bahkan diri saya yang sejati tidak bisa terkungkung oleh bentuk tubuh saya. Diri sejati saya itu melampaui nama dan bentuk. Nah, kalau kita sadar, oh itu sebetulnya diri sejati saya. Lalu pertanyaannya, apa sih sifat dasar dari diri sejati saya? Kalau kita ingin tahu sifat dasar dari diri sejati, kita harus bertanya, asal muasal diri sejati kita dari mana? Kan asal muasal diri sejati kita kan innalillah, berasal dari Allah. Diri sejati kita adalah bagian dari dirinya. Kalau diri sejati kita bagian dari dirinya, berarti sifat dasar kita pun tidak jauh dong dari sifat-sifatnya. Nah, mengapa ya di ajaran Islam misalnya kita belajar sifat-sifat Allah. Di ajaran Islam kita belajar Asmaul Husna misalnya, ya. Itu. Kenapa kita belajar itu? Itu bukan untuk dihafal sebetulnya. Untuk disadari bahwa sebetulnya itu semua yang dibicarakan adalah sifat-sifat dasar. Dan sifat dasar itu sebetulnya adalah sifat diri sejati kita. Nah, ketika kita tidak memiliki kemampuan untuk merasakan keterkaitan, ya keterkaitan antara apa? Sifat dasar dengan keberadaan, maka itu yang akan membangkitkan ilusi pemisahan. Nah, ilusi pemisahan ini antara apa dengan apa? Ilusi pemisahan ini antara diri sendiri dengan dunia sekitar kita. Sehingga diri kita sendiri ini merasa terpisah dari dunia sekitar. Makanya bedanya orang yang sudah mencapai pencerahan, dia merasa terhubung dengan alam sekitar. Orang yang belum tercerahkan, dia merasa bahwa dirinya dengan semesta itu terpisah. Nah, ketika dia sedang berada dalam ilusi keterpisahan, jadi saya bilang ilusi, kenapa? Karena keterpisahan itu sebetulnya bukan yang sebenarnya. Itu hanya perasaan kita saja, kita mengalami ilusi keterpisahan. Dari mana itu terjadi? Karena kita tidak mampu membuat keterkaitan antara apa? Antara sifat dasar kita dengan keberadaan. Jadi ketika kita tidak mampu merasakan keterkaitan ini antara sifat dasar kita dengan keberadaan, itu yang membangkitkan ilusi keterpisahan. Nah, ilusi keterpisahan ini kemudian ya, yang lebih bahaya lagi akan menimbulkan perasaan terisolasi. Nah, perasaan terisolasi akan memunculkan yang namanya ketakutan. Jadi sekarang para sahabat bisa mengerti ya, sadar sesadar-sadarnya. Kenapa saya takut? Jadi sebetulnya ketakutan itu karena ada perasaan terisolasi. Kita dengan alam sekitar ini merasa terpisah. Tidak ada keterkaitan dan kita tidak merasa ada keterkaitan. Jadi antara sifat dasar diri sejati kita dengan keberadaan itu tidak merasakan keterkaitannya. Itu yang membangkitkan ilusi keterpisahan. Nah, ilusi keterpisahan ini ya antara diri kita dengan dunia sekitar itu menimbulkan perasaan terisolasi. Nah, perasaan terisolasi ini lalu menimbulkan ketakutan. Nah, coba perhatikan orang yang ketakutan, ya. Orang yang ketakutan itu pasti akan selalu mencari benteng, mencari perlindungan, ya. Mencari. Dari mana ketakutan itu? Lagi-lagi ketakutan itu sumbernya satu, dari pikiran. Dari pikiran. Ketakutan itu sebetulnya hanya ilusi dari pikiran. Nah, saya beri contoh sederhana ya. Beri contoh sederhana. Ada orang misalnya takut hantu. Kan sebetulnya dia belum pernah ketemu hantu. Bahkan sebetulnya tidak bisa menggambarkan hantu itu seperti apa. Jadi sebenarnya ketakutan itu kan ilusi. Ketakutan itu tidak ada. Hanya rekayasa yang dibuat dalam pikiran. Kan heran ya, saya sering bertanya. Ada orang takut hantu, saya tanya, pernah nggak lihat hantu? Belum pernah lihat, tapi dia takut hantu. Nah, ketakutan itu karena ilusi pikiran. Sebetulnya yang lebih jelas lagi ya, ketakutan ini berasal dari perasaan kita terisolasi. Nah, perasaan terisolasi ini dari ilusi keterpisahan. Ilusi keterpisahan karena sesungguhnya sifat dasar diri sejati kita, ya kita tidak merasakan ada keterkaitan antara sifat dasar diri sejati kita dengan keberadaan ini.
Kalau kita sadar sebetulnya bahwa ya diri kita, diri sejati kita dengan alam sekitar ini adalah satu adanya, bermanunggal, tidak ada keterpisahan, maka tidak mungkin terjadi yang namanya perasaan terisolasi. Otomatis kan sebetulnya ketakutan pun tidak akan pernah ada. Nah, oleh karena itu maka kita pun bisa membebaskan diri dari segala ketakutan. Gimana caranya? Ya tentu saja ketika kita bisa ya meruntuhkan dinding ilusi keterpisahan, sehingga kita tidak merasa terisolasi dari keberadaan. Jadi ini para sahabat, hambatan besar untuk mengalami realitas keterikatan ini. Nah, saya sebut realitas. Karena sesungguhnya ya keterkaitan antara sifat dasar diri sejati dan keberadaan ini suatu realitas. Tetapi realitas ini tidak akan bisa dicapai, ya. Hambatan besarnya apa? Hambatan besarnya kembali lagi, kita mengidentikan diri kita sebagai pikiran. Makanya di awal kajian tangga yang ke-21 saya mengatakan, jika kita percaya bahwa diri kita adalah pikiran, ya bersiap-siap saja. Kita akan mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi kalau kita sadar bahwa sebenarnya diri kita adalah kecerdasan yang melampaui pikiran, karena pikiran hanya merupakan aspek kecerdasan yang sempit, kita tidak berada di situ lagi, maka kita akan mengalami hidup yang menakjubkan. Jadi hambatan besar untuk mengalami realitas keterkaitan antara ya sifat dasar diri sejati dengan keberadaan, itu hambatannya karena kita masih mengidentikan diri kita sebagai pikiran. Kita masih percaya kalau diri kita adalah pikiran. Dan saya sudah berulang kali mengatakan, kalau kita percaya diri kita pikiran, maka kita akan dikendalikan oleh pikiran. Dan pikiran akan menjadi majikan kita. Jadi sekali lagi, banyak sekali di antara kita, ya para sahabat, ya, yang tidak menyadari bahwa ketidakmampuan menghentikan pikiran itu merupakan penderitaan. Penderitaan yang sangat mengerikan. Karena hal ini dapat mencegah kita untuk menemukan dunia keteduhan batin. Sehingga batin kita tidak pernah teduh, selalu mengalami kegersangan. Kenapa? Kalau kita sudah mengalami keteduhan batin, kita tidak bisa lagi dipisahkan dengan keberadaan. Takut kehidupan, takut kematian. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini ya dengan keberadaan itu mengalami keterkaitan. Kalau kita sadar para sahabat, bahwa sebenarnya diri sejati kita itu adalah kekal. Diri sejati kita adalah kekal abadi, seabadi ilahi. Kan tidak mungkin kita mengalami ketakutan akan kehidupan sekaligus juga ketakutan akan kematian. Karena di antara kehidupan dan kematian, kita kan sebenarnya adalah keabadian. Makanya orang-orang yang mengajarkan meditasi biasanya ya menyuruh kita untuk merasakan jeda di antara dua nafas. Jadi napas masuk itu hidup, napas keluar itu mati. Napas hidup masuk itu hidup, napas keluar mati. Kalau kita bisa merasakan jeda di antara napas masuk dan napas keluar, merasakan jeda itu. Nah makanya orang-orang meditasi kita sudah mencicipi yang namanya keabadian. Karena keabadian itu berdiri di antara kehidupan dan kematian. Sama seperti di antara benci dengan cinta. Di situ ada kasih sayang. Kasih sayang itu tidak terjebak oleh benci, tidak terjebak oleh cinta. Karena kasih sayang itu ada di titik tengah. Kasih sayang itu ada di titik tengah. Nah, sebetulnya kenapa kita disebut harus mencapai titik tengah? Harus mencapai umatan wasato. Harus mencapai wasit, mencapai titik netral. Kenapa? Disitulah sebetulnya letaknya keabadian. Jadi dunia keteduhan batin ini hanya akan dicapai apabila kita ya sudah bisa menghentikan pikiran kita. Dunia keteduhan batin ini yang akan menyebabkan kita tidak mengalami keterpisahan dengan keberadaan. Nah, oleh karena itu, maka sekarang saya akan memberikan teknik
Di tangga yang ke-22 ini ada latihannya. Ini harus dicatat ya para sahabat, sehingga nanti kalau sudah dicatat kemudian dihafalkan, lalu step-step untuk melatihkan teknik ini bisa dengan mudah dilakukan. Nah, teknik ini namanya adalah membebaskan diri dari pikiran sendiri. Membebaskan diri dari pikiran sendiri, inilah satu-satunya yang disebut dengan pembebasan sejati. Karena ketika pembebasan sejati sudah terjadi, maka kita ya tidak akan dikendalikan oleh pikiran kita. Bahkan kita yang mengendalikan pikiran kita. Nah, bagaimana teknisnya? Jadi teknisnya adalah yang pertama, kita harus sering mendengarkan suara dalam benak kita sendiri, sesering mungkin. Jadi saya menyebut istilah benak karena apa? Suara itu ada di dalam diri kita. Mulailah mendengarkan suara dalam benak kita sendiri sesering mungkin. Jadi kita ini makanya harus kadang-kadang memerlukan waktu untuk diam sendiri. Diam sendiri mendengarkan suara yang keluar dari diri kita sendiri. Maka saya sebut karena itu suara ada di dalam diri kita, saya sebut saja benak. Yang kedua, ya, ketika kita mendengarkan suara dalam benak kita ini, ya, dan ini harus sering kita mendengarkan itu, makanya kalau saya secara pribadi, saya sering sekali ya minta izin kepada orang-orang di sekitar saya. Kadang-kadang saya duduk di kursi ya, di taman, saya duduk di dapur, kadang-kadang saya duduk di meja makan gitu. Kemudian saya minta izin, ya bukan melamun, tapi saya sedang mendengarkan suara dalam benak saya sendiri. Dan saya sering melakukan itu. Nah, ketika kita mendengarkan suara dalam benak kita sendiri, yang kedua, beri perhatian khusus. Terutama pada pola pikir yang berulang. Nah, dari mana pola pikir yang berulang itu? Itu pola pikir yang berulang itu sebetulnya dari pita rekaman lama. Yang mungkin masih ada di dalam benak kita. Dan itu pita rekaman lama yang ada di memori kita, ya, yang pernah masuk ke dalam memori kita, di long term memory, di pikiran bawah sadar kita, itu sudah tinggal sangat lama. Tetapi itu ya tidak pernah tergantikan polanya, tidak pernah tergantikan programnya. Jadi khusus untuk ya pola pikir yang bersifat pengulangan, yang selalu keluar berulang-ulang ya dari diri kita, beri perhatian khusus. Ini teknik sudah saya buktikan dan ternyata luar biasa. Kita betul-betul bisa menguasai pikiran kita. Jadi yang pertama, mulai mendengarkan suara dalam benak kita sesering mungkin. Kapan itu bisa kita lakukan? Coba belajar memisahkan diri, mengasingkan diri. Hening, ya hening sejenak. Kita minta izin aja kepada orang di sekitar kita supaya kita tidak dianggap melamun. Lalu yang kedua, beri perhatian khusus pada setiap pola pikir yang bersifat pengulangan. Terutama yang datang dari pita rekaman lama yang mungkin ya telah diputar dalam benak kita selama bertahun-tahun. Ya mungkin saya beri contoh lah sederhana ya. Jadi ada pola pikir yang sudah terbentuk di alam bawah sadar kita, dan pola pikir itu sudah menjadi paradigma. Itu dari pita rekaman lama yang sudah bertahun-tahun dalam diri kita. Khusus untuk pola pikir yang ada dan berulang-ulang muncul, beri perhatian khusus. Lalu setelah kita memberi perhatian khusus pada pola pikir yang berulang-ulang, masuk langkah yang ketiga. Dengarkan suara benak kita dan hadir di sana sebagai saksi. Jadi ketika kita sedang mendengarkan suara dari dalam diri kita, berarti kita memposisikan sebagai pendengar. Bukankah pendengar itu adalah saksi? Awas ya. Kalau mendengarkan itu berarti ada yang mendengarkan, ada yang didengarkan. Nah, yang didengarkan itu adalah suara dari pikiran, suara dari benak kita. Sedangkan yang mendengarkan itu jelas bukan pikiran, itu pihak lain. Nah, yang mendengarkan itu adalah diri kita. Jadi kita saat itu sudah menjadi saksi. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, ini perhatikan. Jadi langkah yang pertama tadi apa? Kita mendengarkan suara yang ada di benak kita. Dan jika perlu sesering mungkin. Yang kedua, beri perhatian khusus pola pikir yang bersifat pengulangan. Ya, yang bersifat pengulangan. Yang ketiga, ya, dengarkan suara benak kita dan kita hadir di sana. Hadir di sana. Dan kita hadir di sana ya, bukan sebagai siapa-siapa,
tapi sebagai saksi. Jadi kita hanya menyaksikan. Awas ya, jangan terlibat. Kalau saksi itu kan hanya menyaksikan saja. Nah, ketika kita mendengarkan, cukup kita menjadi saksi. Jangan terlibat. Jangan terlibat. Begitu kita terlibat dengan yang didengarkan, ya sudah, kita tidak akan sukses untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Nah, kita itu sering mendengar, sering terlibat pada apa yang didengarkan. Itu yang disebut dengan syaiton sebetulnya. Nah, kenapa kemudian di Quran, ya syaiton itu dikatakan, ya yuwaswisu fi sudur. Yang suka membisikkan kesadaran. Jadi sebetulnya setan itu siapa sebetulnya? Setan itu adalah pikiran kita yang belum terkendali. Kalau membisik itu kan tidak mungkin dari jarak jauh. Membisik itu dari jarak dekat. Nah, pada saat kita sedang mendengarkan suara dari benak kita itu, kemudian kita terlibat, emosi kita, kita kan jadi ngikut lagi ya pada arus yang ada di dalam pikiran kita. Nah, harusnya kita hanya sebagai saksi saja. Cukup kita mendengarkan. Nah, ketika mendengarkan suara itu, simak oleh kita. Jangan ada pemihakan. Jangan menghakimi. Jangan menilai. Apalagi benar salah. Cukup menjadi saksi dan cukup kita mendengarkan saja. Karena begitu kita memihak, begitu kita menghakimi, terjebak benar salah lagi, kita menilai. Maka akan muncul suara yang sama lewat pintu belakang. Jadi artinya suara yang tadi itu tidak akan pernah hilang. Jadi sebetulnya mendengarkan suara dari benak tadi itu supaya suara itu nanti hilang. Dan ini hebatnya para sahabat, suara itu hilang. Pengulangan dari pola pikir itu hilang. Kapan itu terjadi? Kalau kita saat mendengarkan, kita hanya mendengar suara itu, tidak memihak, tidak menghakimi, tidak menilai, kita cukup mendengar saja. Tetapi ketika kita mulai menilai, menghakimi, apalagi memberikan justifikasi, benar salah, baik buruk, sudah, suara itu hilang, nanti akan muncul suara yang sama dari pintu belakang. Sehingga suara yang itu juga. Dan itu yang menyebabkan kenapa seseorang selalu memiliki pola pikir yang sama. Tidak berubah. Padahal dia juga sudah belajar dengan pola pikir yang semacam itu, hidupnya kan penuh dengan penderitaan. Dengan pola pikir yang semacam itu, hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Tapi dia tidak mau mengubah pola pikirnya. Ini sudah tangga yang ke-22 para sahabat. Jadi saya sudah memberikan latihan-latihan yang ringan. Ya, tetapi ini ya luar biasa kalau mau melakukannya. Nah, langkah yang kelima. Dengan mendengarkan suara tadi, maka kita akan menyadari, oh itu toh suaranya. Lalu kita akan mengatakan, disinilah aku mendengarkannya. Disinilah aku memperhatikannya. Nah, kesadaran aku ada di sini, itu yang disebut dengan rasa kehadiran. Dan rasa kehadiran itu jelas, ini bukan pikiran. Dan kesadaran itu timbul jauh di luar pikiran kita. Nah, bagian yang ini, yang kelima ini mungkin harus saya ulang ya. Jadi begitu kita mendengarkan suara itu, suara dari benak tadi, seperti yang saya bilang, tanpa memihak, tanpa menghakimi, tanpa menilai, kita hanya mendengar saja. Begitu kita memihak, menghakimi, maka suara itu selesai, suara yang sama akan datang lagi lewat pintu belakang. Dan itu akan terus menerus, itu suara itu juga. Sehingga suara itu tetap eksis di dalam pikiran kita, eksis di dalam bawah sadar kita. Nah, dengan mendengarkan suara itu, maka kita akan menyadari, itulah suaranya, oh itu suaranya. Lalu kita akan mengatakan, disinilah aku mendengarkannya. Di sini aku memperhatikannya. Ketika mengatakan di sini aku mendengarkannya, di sini aku memperhatikannya, berarti kita sedang memasuki kesadaran, aku ada di sini. Aku sedang mendengarkan kamu. Nah, rasa kehadiran ini jelas bukan pikiran. Jadi yang sedang mendengar itu bukan pikiran, yang sedang didengar jelas itu adalah pikiran. Nah, kesadaran ini timbul jauh di luar pikiran. Sehingga pikiran lama-kelamaan akan kehilangan cengkeramannya.
Maaf ya para sahabat, sering kan ikut meditasi. Tetapi kalau kita tidak belajar dari orang yang tepat tentang meditasi, ya, kita tidak akan berhasil. Padahal meditasi itu pada dasarnya kita sedang menjadi saksi bahwa diri kita bukan pikiran. Bahwa diri kita adalah pemerhati bagi si pemikir. Nah, kalau kita sudah menjadi pemerhati bagi si pemikir, maka kita sudah sukses tuh meditasinya. Berarti kita sudah mengalihkan ya energi yang ada dalam pikiran menuju kepada kesadaran. Sehingga pikiran kehilangan cengkeramannya. Jadi ketika kita sedang mendengarkan suara itu, kita akan mengatakan dan kita menyadari itu suaranya. Oh, itu suaranya. Lalu kita akan mengatakan, disinilah aku mendengarkannya. Disinilah aku memperhatikannya. Kesadaran aku ada di sini, itu yang disebut dengan rasa kehadiran. Lalu kita akan merasakan bahwa sebetulnya kita bukanlah pikiran. Kesadaran itu timbul jauh di luar pikiran. Ini langkah yang kelima. Perhatikan ya langkah-langkahnya. Lalu langkah yang keenam, ketika kita mendengarkan pikiran, kita bukan hanya menyadari pikiran itu, tetapi menyadari diri kita sebagai saksi bagi pikiran. Nih, sederhana ya, sederhana. Coba para sahabat, kalau kita ngobrol itu kan ada dua. Ada yang bicara, ada yang mendengarkan. Paham ya? Nah, tugas kita ya kan bergantian. Ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita mendengarkan. Nah, kalau saat orang lain bicara, kita juga bicara, kan itu akan tabrakan. Pada saat orang lain bicara, kita mendengarkan. Bahkan coba belajar. Ketika orang lain sedang berbicara, jangan ada pemihakan. Jangan ada penilaian, jangan ada justifikasi. Sehingga kita tidak terjebak ya dalam pandangan orang lain. Kadang-kadang suka ada berantem kan. Berantem itu karena apa? Karena kita sudah terjebak oleh benar salah, baik buruk. Sehingga disitulah terjadi yang namanya perdebatan. Nah, kalau kita berdebat dengan pikiran kita, jadi kesadaran yang melampaui pikiran itu sedang berdebat dengan pikiran kita sendiri. Apa yang terjadi? Maka pikiran itu tidak akan kehilangan cengkeramannya. Pikiran akan semakin berkuasa. Jadi langkah yang keenam, ketika kita mendengarkan pikiran, kita bukan hanya menyadari pikiran itu, tetapi menyadari diri kita sebagai saksi bagi pikiran. Nah, ketika kita jadi saksi bagi pikiran, sesederhana itu para sahabat, maka pikiran akan kehilangan cengkeramannya. Lalu masuk pada langkah yang ketujuh, dengan melakukan langkah-langkah yang tadi, dari 1 sampai 6, maka kita akan memasuki dimensi baru. Nah, dimensi baru itu adalah kesadaran. Jadi saya sebetulnya sudah lama ya belajar tentang titian kesadaran ini. Makanya ketika saya ditanya oleh tim IT ya, ada gagasan lain enggak ya yang ingin bisa disampaikan kepada publik. Ya tentu saja kalau saya terbiasa menyampaikan gagasan itu sesuatu yang sudah terbukti, yang sudah teruji, yang saya sendiri sudah mengalaminya, yang saya sendiri sudah memahaminya dari pengalaman saya, bukan apa kata orang. Lalu saya kemudian muncul, oh iya kayaknya bagus deh kalau kita memberikan 30 tangga kesadaran. Nah, ini ada kaitannya juga sebetulnya ya dengan bulan suci Ramadan. Karena kan di bulan suci Ramadan kita kan sedang puasa. Jadi puasa itu kan sebetulnya intisarinya adalah keheningan. Puasa itu dari ya upavasa, berdiam di keheningan, berdiam di keluhuran. Jadi sebetulnya puasa itu ya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Memang ya ketika kita melaparkan tubuh, mendahagakan tubuh, kesadaran kita meningkat. Tapi kesadaran akibat dari melaparkan tubuh dan mendahagakan tubuh, itu kesadarannya itu meningkat tidak terlalu drastis. Karena kesadaran yang paling luar biasa dan meningkat itu adalah berasal dari pikiran. Ketika pikiran kita bisa hening. Makanya sebetulnya puasa itu adalah kita belajar hening. Hening di mana? Heningnya pikiran kita. Itu yang sering disebut oleh para leluhur kita barangkali puasa itu ada puasa jasmani, ada puasa hati. Makanya ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil bu khusus.
Banyak yang sering membahas ini. Puasa umum itu katanya yang hanya menahan lapar dan dahaga. Kalau puasa khusus itu adalah sudah masuk pada puasa yang lebih istimewa lagi. Ada lagi kan puasa khususil khusus. Yang dalam hadis qudsi kan dikatakan puasa itu, saum itu sesungguhnya adalah berbuka dan berjumpa dengan diri sejati. Nah, ini ada kaitan dengan kesadaran sebetulnya. Jadi barangkali ada momen ya, karena kita akan melaksanakan puasa sebanyak 30 hari, bagus ya kalau setiap hari kita coba belajar kesadaran. Makanya saya kemudian terbesit dalam pikiran saya coba ya latihan kesadaran yang selama ini saya sudah latih pada diri saya rangkum dalam 30 tangga. Ini dikaitkan dengan 30 hari bulan Ramadan. Sehingga harapan saya bisa berbagi pengalaman sehingga selesai kita melaksanakan saum selama 30 hari itu, memasuki Idul Fitri, kita mendapatkan hidangan langit kita mendapatkan ketenangan batin kita tahu jati diri kita yang sesungguhnya, dan kita ya punya kesadaran baru. Jadi para sahabat, saya ulang sekali lagi ya, di episode yang di tangga yang ke 22 ini ya, latihan untuk pembebasan sejati, latihan untuk membebaskan diri dari pikiran kita sendiri. Saya ulang secara singkat. 1, sering mendengarkan suara dalam pikiran kita. 2, berikan perhatian khusus pada setiap pola pikir yang berulang. Yang ketiga, ya, saat kita mendengarkan suara itu, kita hadir di sana sebagai saksi. Ingat ya, sebagai saksi. Yang keempat, ketika suara itu kita dengar, jangan memihak, jangan menghakimi, jangan menilai. Ya, apa kita dengar? Ya, cukup menjadi saksi saja. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika kita mendengarkan suara itu, kita menyadari itulah suaranya. Dan ketika kita mengatakan itulah suaranya, katakan pada diri kita, aku mendengarkannya, aku memperhatikannya. Kesadaran aku ada di sini, itu yang disebut dengan rasa kehadiran. Dan rasa kehadiran ini jelas bukan pikiran. Jadi kita sudah memulai masuk pada sesuatu yang melampaui pikiran. Masuk pada langkah yang ke-6, ketika kita mendengarkan suara pikiran kita, bukan hanya kita menyadari pikiran itu, tetapi kita menyadari bahwa diri kita adalah saksi bagi pikiran. Masuk langkah yang ke-7. Ketika kita bisa melampaui langkah-langkah 1-6, maka kita akan memasuki dimensi baru, di mana kesadaran sudah mulai masuk pada diri kita. Selamat menjalankan. Semoga tangga yang ke-22 ini bisa para sahabat lakukan. Karena kita akan memasuki tangga yang lebih keren lagi. Tangga 23 sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya sudah menyelesaikan 20 tangga titian kesadaran. Dan saya sudah membagikannya kepada para sahabat semua. Tentu saja kita juga bersyukur, para sahabat juga bersyukur karena diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa belajar bagaimana caranya untuk menaiki tangga demi tangga dari titian kesadaran. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Pemilik semesta raya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dengan memujinya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memasuki tangga yang ke-23 ini, mari kita memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memasuki tangga yang ke-23 ini, sehingga kita bisa menyerap apa yang disampaikan sekaligus bisa mengamalkannya. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat masih ingat di tangga yang ke-22 saya menyampaikan teknik
pembebasan sejati, yaitu teknik untuk mengendalikan ya pikiran kita sendiri. Saya sudah menyampaikan 7 langkah. Di langkah yang ke-7 kita memasuki dimensi baru yang disebut dengan kesadaran. Jadi kita sudah memasuki dimensi baru ya. Kalau kita sudah berlatih dari langkah 1 sampai langkah yang ke-6. Jadi langkah ke-7-nya itu proses memasuki dimensi barunya. Nah, apakah sudah berhenti? Cukup berhenti sampai di situ? Tentu saja ya. Kita perlu menjelaskan lebih rinci lagi ya, langkah 1 sampai 7 itu. Nah, saya ingin melanjutkan di tangga yang ke-23 ini ya, lebih detail tentang ya 7 langkah yang sudah saya jelaskan, teknik pembebasan sejati saya sebut, yaitu untuk mengendalikan pikiran kita sendiri ya, dari langkah 1 sampai 7. Nah, ini penjelasannya para sahabat. Perhatikan ya. Ketika kita mendengarkan pikiran tadi, ya, suara dari benak kita sendiri, maka kita mulai merasakan sadar tentang diri kita yang lebih mendalam. Karena kita kan mendengarkan. Nah, selama ini kita itu tidak mau mendengarkan. Malah justru ketika ada bisikan dari pikiran kita itu, malah justru kita langsung ya mengikuti apa yang ada, yang diperintahkan oleh bisikan itu. Sehingga banyak sekali ya manusia yang terjebak oleh bisikan ketidaksadarannya. Nah, itulah sebetulnya yang disebut dengan syaiton. Jadi syaiton itu adalah pikiran gelap yang membisikkan kesadaran. Karena kesadaran itu tidak berdaya, saat diberikan bisikan gelap dari syaiton itu, kemudian dia langsung melakukan. Sehingga tidak heran ya, ada orang yang berani membunuh orang lain. Bahkan ada seorang anak ya membunuh orang tuanya. Ada orang tua juga yang membunuh anaknya. Kejadian-kejadian semacam ini ya sering kita dengar dalam kehidupan ini. Kok itu bisa terjadi ya? Itu sebetulnya adalah bisikan dari pikiran yang didengar dan kemudian langsung ya dianggap itu adalah dirinya. Sehingga menganggap bahwa objek yang membisikkan itu adalah dirinya. Sehingga sang diri ini langsung bertindak. Padahal yang membisikkan itu bukan dirinya. Yaitu diri palsunya. Karena diri yang sejatinya itu sifat dasarnya tidak punya sifat yang semacam itu. Nah, ini akan saya jelaskan lebih detail lagi di tangga yang ke-23. Jadi kalau para sahabat merasa kesulitan menangkap kata demi kata yang saya sampaikan, ya diulang-ulang saja ya. Dengan sabar insya Allah kita akan bisa mencapainya. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, minta tolong kepada Allah cuma 2 saja. Pertama sabar, yang kedua sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolong pada Allah itu 2 aja. 1 sabar, 2 sholat. Tetapi yang demikian itu amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan di Quran. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam sabarnya dan khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan jati dirinya. Dan dia sudah kembali kepada jati dirinya. Jadi orang-orang yang sudah berjumpa dengan jati dirinya dan sudah kembali pada jati dirinya, berarti kan sifat dasarnya dia itu, sifat dasar diri sejatinya, itu sudah serasi, mengalami keserasian dengan keberadaan. Jadi sabar dan sholat itu jelas menjadi penolong yang sangat luar biasa. Makanya saya pesankan ya, sabar. Yuk kita bina ya keserasian antara sifat dasar diri sejati kita dengan sang keberadaan. Lama kelamaan ya kita akan mengurangi kejomblangan. Artinya apa? Gap antara sifat dasar diri sejati kita dengan keberadaan itu makin lama ya makin banyak keserasiannya. Nah, disitulah kita akan merasakan kehidupan yang sangat menakjubkan. Makanya di salah satu episode di channel YouTube saya itu kan ada kajian ya hidup yang menakjubkan, itu episode 1 sampai episode 10 sudah saya bagikan.
Itu juga pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa mengkoherensikan antara pikiran dan perasaan. Bagaimana kita bisa menimbulkan medan elektromagnetik yang luar biasa. Sehingga tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita itu menjadi medan magnet yang akan bisa menarik apa yang kita inginkan, yang apa kita cintai dalam kehidupan kita. Silakan para sahabat, kalau yang belum mendengarkannya, kembali ya, dengarkan 10 episode hidup yang menakjubkan. Karena itu ada kaitan, semua ada kaitan yang saya sampaikan. Tapi prinsipnya yang saya sampaikan itu ya adalah membangun kesadaran. Jadi ya, sementara kita mendengarkan ya suara dari pikiran kita, ya di langkah 1 sampai ke 7, di tangga yang ke-23, maka kita mulai sadar tentang diri kita yang lebih mendalam. Karena kalau kita ngobrol, sekali lagi, ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ya. Nah kita ini tugasnya kan mendengar saja, menjadi saksi. Awas ya, mendengar tanpa larut, mendengar tanpa menghakimi, mendengar tanpa menilai, tidak terjebak baik buruk benar salah. Kalau kita terjebak penghakiman, baik buruk benar salah, hati-hati ya. Jadi suara itu sudah selesai kita dengar, suara yang sama akan muncul lagi. Dan itu gak ada habis-habisnya. Itulah kenapa banyak orang, mohon maaf ya, yang belajar kesadaran tidak naik-naik karena gak tahu ilmunya. Makanya harus tahu kuncinya. Nah ini saya bagikan kunci-kuncinya. Karena ini adalah rahasia semesta. Nah jadi ketika kita sedang mendengarkan suara itu, maka kita mulai merasakan suatu kesadaran. Tentang apa? Tentang diri kita yang lebih dalam. Oh ternyata diri saya itu bukan yang sedang bicara, bukan. Diri saya adalah yang sedang menjadi saksi, yang sedang mendengarkan. Yang berada di balik pikiran itu diri saya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah kalau kita sudah bisa menemukan diri kita yang sebenarnya di balik pikiran kita itu, wah itu sudah dasar. Ini sudah memasuki kesadaran para sahabat. Nah di situasi yang semacam itu, ketika kita merasakan diri kita yang lebih dalam, secara sadar, sesadar-sadarnya bahwa di balik pikiran itu ada diri saya yang sebenarnya. Dan kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya di balik pikiran itu. Apa yang akan terjadi? Silahkan kalau para sahabat bisa mengalami ini. Lama-kelamaan pikiran akan melonggarkan cengkeramannya. Dia akan melonggarkan cengkeramannya terhadap kita. Dia tidak berkuasa lagi untuk memerintah kita. Dan segera akan mereda cengkeramannya. Karena kita tidak lagi memberi energi pada pikiran itu. Kapan kita memberi energi? Awas. Saat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, itulah kita memberi energi. Yuk sekarang kita tafakuri ya para sahabat. Selama ini kan kita menganggap objek yang mengendalikan diri kita yang bernama pikiran itu diri kita. Semakin kita mempercayai bahwa dia adalah diri kita, berarti saat selama ini kita memberi energi. Bagaimana pikiran kita tidak berkuasa? Bagaimana pikiran kita tidak mengendalikan diri kita? Kalau diberi energi terus menerus, dia semakin gagah menguasai kita. Yuk sekarang kita sadari. Oh ternyata hidup saya selama ini ada yang kurang tepat. Saya menyangka selama ini objek yang mengendalikan diri saya itu adalah diri saya. Ternyata yang mengendalikan diri saya bukan diri saya yang sebenarnya, tapi diri saya yang palsu yang bernama pikiran itu. Pantas saya mengalami kehidupan yang susah, sengsara, banyak konflik, susah bangkit dari keterpurukan. Oh ternyata itu. Sekarang saya sudah menyadarinya di tangga yang ke-23. Saya sudah menemukan kuncinya. Ternyata begitu saya mengidentifikasi diri saya sebagai pikiran, berarti saat itu saya memberi energi. Oh, berarti kalau begitu, energi yang sudah saya berikan kepada pikiran itu harus saya ambil lagi. Inilah yang dikatakan yang dikatakan pada saat
Rama mau menjemput Sinta, itu harus membuat jembatan. Jadi sebenarnya membuat jembatan itu mengembalikan energi itu. Sadar nggak para sahabat, bahwa sebetulnya saat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, saat itu kita memberi energi. Berarti selama ini kenapa pikiran kita berkuasa pada diri kita? Karena kita yang ngasih energi. Kita yang ngasih energi. Kita yang menyiraminya dengan energi itu. Sehingga pikiran makin gagah, makin berkuasa. Makanya orang yang dikuasai oleh pikiran gampang marah, gampang tersinggung, gampang menghujat, gampang protes, gampang menyalahkan, gampang menghakimi, gampang merendahkan, gampang memfitnah, gampang menyebarkan hoax. Jelas itu semua adalah orang-orang yang pikirannya belum digunakan. Dia sedang digunakan oleh pikirannya. Makanya jangan heran. Ketika orang berada di level itu, banyak sekali mengalami penderitaan. Bahkan bisa mungkin, ya, bisa jadi dia mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol, menghina orang. Kemudian ya, orang merasa dihinakan nama baiknya. Kemudian dia lapor kepada pihak yang berwajib. Kemudian urusan hukum. Karena itu penderitaan, karena dia gagal mengendalikan pikirannya. Nah, sekali lagi para sahabat, ya, ketika kita mendengarkan pikiran itu, suara itu, kita mulai merasakan sesuatu kesadaran dalam diri kita. Oh, diri kita bukan pikiran, diri kita yang lebih dalam dari itu. Ternyata diri saya yang melampaui pikiran itu. Ternyata itu diri saya yang sebenarnya. Saat kita menemukan itu, pikiran melonggarkan cengkeramannya terhadap kita. Pikiran mulai mereda. Apa yang terjadi? Kita tidak memberi energi lagi kepada pikiran itu. Dan kita tidak mau lagi mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Semoga sukses ya di tangga yang ke-23 ini para sahabat bisa mencapai ini. Bila pikiran mulai mereda, tidak mencengkram kita lagi, tidak mengendalikan diri kita lagi, maka kita akan mengalami yang namanya diskontinuitas. Nah, diskontinuitas itu kebalikan dari continue. Jadi ada continue, ada discontinue. Jadi kalau continue itu nyambung, kalau discontinue itu berarti terputus. Jadi ketika pikiran mulai mereda, maka kita akan mengalami diskontinuitas. Artinya, ya, tidak continue lagi. Diskontinuitas di mana? Diskontinuitas di dalam aliran mental kita. Maka akan terjadi yang namanya kesenjangan tanpa pikiran. Nah, kalau kita bisa mencapai kesenjangan tanpa pikiran ini, itu yang namanya keheningan. Para sahabat, hening itu bukan diam, ya, tapi gak karu-karuan diamnya. Coba sekarang ketika diam itu mendengarkan suara benak dari pikiran kita. Dan dengarkan suara kita dan kita jadi saksi. Dan saat kita mendengarkan, cobalah jangan ada penghakiman. Nah, diamnya orang yang berilmu itu seperti itu. Kalau diamnya orang yang tidak berilmu, malah menggerutu di sini. Malah menambah ego atau merencanakan sesuatu untuk membalas orang lain. Itu bedanya orang yang berilmu yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu tidak pernah, ya, tidak pernah mau, bahkan sekalipun dia dihujat oleh orang lain, dia tidak pernah membalas menghujat. Karena apa? Karena penghujatan itu kan sebetulnya tidak buat orang, buat dirinya sendiri. Orang yang sadar kalau di semesta ini cuma ada dia satu-satunya, nggak ada orang lain. Semua kebaikan buat dirinya, semua keburukan buat dirinya, tidak mungkin dia melakukan keburukan. Dia hanya ingin melakukan kebaikan saja. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan pun bukan buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Nah, diskontinuitas ini, ya, bahasa lainnya adalah kesenjangan tanpa pikiran. Nah, mula-mula kesenjangan ini singkat, sangat singkat. Jadi untuk yang belajar awal-awal, kesenjangan tanpa pikiran ini singkat. Jadi si pikiran ini tidak continue terus-menerus, ya, memerintah kita. Jadi ada jeda, ada kesenjangan tanpa pikiran. Jadi artinya pikiran tidak memerintah. Nah, awal-awal untuk pembelajar, kesenjangan ini singkat. Tetapi ya mungkin awalnya cuma beberapa detik saja. Percayalah sama saya. Kalau kita rajin berlatih, berangsur-angsur kesenjangan ini akan berlangsung lebih lama lagi.
Mungkin dari detik ke menit, ya. Nanti lebih lama lagi, lebih lama lagi. Nah, kesenjangan tanpa pikiran itu yang kemudian membuat seseorang itu responsif tetapi tidak reaktif. Coba perhatikan. Kalau ada orang nyolot di jalan, kita langsung pengen nyolot lagi. Nah, itu berarti tidak ada kesenjangan. Itu tidak ada diskontinuitas. Itu masih kontinu itu. Jadi artinya kita masih merespon di luar diri kita. Nah, kita sebetulnya masih dikendalikan oleh pikiran. Nah, ketika orang lain nyolot misalkan di jalan, ya kita tenang aja. Tenang aja. Nah, itu tenang itu artinya kita responsif tapi tidak reaktif. Nah, responsif itu artinya itu adalah kesenjangan tanpa pikiran. Nah, bahasa kerennya adalah diskontinuitas. Jadi diskontinuitas itu ada jeda gitu, ada keterputusan. Jadi aliran mentalnya itu tidak terus menerus. Nah, ada aliran mental yang terputus, Nah, inilah pentingnya kita berlatih langkah 1 sampai langkah yang ke-7 di tangga yang ke-22. Sehingga di tangga yang ke-23 ini saya menjelaskan step-step itu pentingnya buat apa. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi sebetulnya kita ingin memperoleh kesenjangan tanpa pikiran. Nah, kesenjangan tanpa pikiran ini awalnya bagi pembelajar singkat sekali. Tapi walaupun singkat, sudah ada kesenjangan. Bagus kan? Ya, bagus. Jadi artinya tidak langsung otomatis lah. Makanya kan kita ini kadang-kadang otomatis ya. Begitu orang lain ngomong kasar, kita juga langsung ngomong kasar otomatis. Nah, lihat orang-orang yang sudah tenang ya. Ketika orang lain ngomong sekasar apapun, dia tetap aja tenang, tidak merespon. Kan banyak orang yang terpancing ya. Nah, ketika masih terpancing, berarti sebetulnya dia belum menemukan diri sejatinya. Dia masih menganggap sebetulnya dia itu adalah pikirannya. Sehingga yang mengendalikan dia itu adalah objek itu dianggap sebagai diri sejatinya. Ya, itu sebetulnya sangkaan yang keliru ya. Sehingga kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, kita ini kenapa harus berlatih supaya apa? Kesenjangan tanpa pikiran itu makin lama sehingga yang terjadi adalah responsif tetapi tidak reaktif. Oke. Nah, ketika kesenjangan ini terjadi, awas ya, kesenjangan tanpa pikiran maksud saya, ya. Maka kita akan merasakan keheningan. Kita akan merasakan kedamaian. Itu yang disebut dengan keheningan dan kedamaian dari dalam, para sahabat. Maka coba perhatikan ya, orang-orang yang sudah sampai di kesadaran ini ya. Jadi hening dan damai itu setiap saat. Sudah tidak terpengaruh lagi oleh situasi di luar ya. Karena dia sudah menjadi dirinya sendiri. Nah, menjadi dirinya sendiri itu artinya menemukan kecerdasan yang melalui pikiran itu. Dan cara menemukannya sederhana kan? Sering-sering mendengarkan suara pikiran. Sering-sering melakukan itu tanpa penghakiman, tanpa penilaian, ya. Seperti langkah 1 sampai langkah ke-7 di tangga yang ke-22. Nah, mohon maaf para sahabat ya, mendengarkan titian kesadaran ini memang tidak bisa random. Tidak bisa misalkan satu tiba-tiba dengar 23 misalkan. Gak bisa, saya tidak menyarankan itu. Karena nanti banyak sekali istilah-istilah yang saya sampaikan, para sahabat tidak mengerti. Jadi harusnya 1, 2, 3 terus ya, bertahap ya. Makanya untuk ya mendengarkan titian kesadaran 30 tangga ini, memang para sahabat perlu 30 hari. Sisihkanlah waktu ya, setengah jam dalam sehari untuk mendengar. Nah, 30 hari yang pertama. Nanti masuk siklus yang kedua. Dicoba lagi 30 hari dengar lagi. Karena apa? Begitu kita mendengar di kesadaran yang berbeda, nanti kita akan mendengar insight yang berbeda. Percaya deh sama saya. Jadi 30 hari yang pertama udah apa adanya ada dulu. Nanti 30 hari yang kedua rencanakan lagi. Saya sudah selesai 30 hari yang pertama, saya akan masuki 30 hari yang kedua. Dengarkan kajian ini dari satu lagi. 1, 2, 3 terus. Tetapi dengan pengulangan. Percaya sama saya. Begitu ada repetisi, apalagi sudah masuk dalam alam bawah sadar, itu akan menggantikan semua program yang salah di alam bawah sadar kita. Dan yang luar biasa nanti, kita akan merasakan bahwa ada perubahan pada diri kita. Jika perlu masuk siklus ketiga, siapkan lagi 1 bulan lagi. Masuk siklus keempat, siapkan sebulan lagi. Kelihatannya seperti sama, padahal kesadaran kita sudah berbeda.
Karena diri kita yang hari ini tidak sama dengan diri kita yang akan bangun besok hari. Diri kita yang bangun hari ini tadi pagi sudah berbeda dengan diri yang bangun kemarin pagi. Sudah bukan diri kita. Sel-sel dalam tubuh kita aja sudah berubah. Jumlah sel dalam tubuh kita ya secara mikroskopik tidak tetap. Ada yang mati, ada yang mengalami regenerasi sehingga tumbuh lagi. Dan menurut ilmu kesehatan ya ternyata ya setiap hari itu kita mengalami kematian sekitar ya 17 miliar sel dari 100 triliun sel tubuh kita. Nah, apalagi ya mohon maaf, orang yang banyak depresi, stres, itu karena apa? Karena masih dikendalikan oleh pikirannya, maka otomatis ya orang yang stres, sakit, maka hipertensi, darah tinggi. Nah, itu kan menjadi sumber penyakit sehingga tubuh fisiknya itu mudah sekali mengalami kehancuran. Nah, memasuki tangga-tangga kesadaran ini ya. Jadi memang harus bertahap. Nah, masuk tangga yang ke-22, latih dari 1 sampai 7. Nah, sudah saya jelaskan di tangga yang ke-23 ya, apa dampaknya kalau kita latihan terus-menerus seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengalami kesenjangan tanpa pikiran tadi, maka kita akan mengalami keheningan, akan mengalami kedamaian dari dalam diri kita. Keheningan dan kedamaian inilah yang dimaksud dengan keserasian dengan keberadaan. Jadi di tangga yang sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa ya kita harus mencapai keserasian dengan keberadaan. Kapan seseorang itu mengalami keserasian dan keberadaan? Apabila dia sudah menemukan keheningan dan kedamaian dari dalam. Itu terjadi hanya ketika kita mengalami kesenjangan tanpa pikiran. Nah, sehingga ya semua hal yang disamarkan oleh pikiran itu kita sudah mengerti sekarang. Wah, itu mah pikiran sedang menyamar. Semua yang disamarkan oleh pikiran kita bisa mengerti. Nah, dengan rajin berlatih ya seperti langkah 1 sampai langkah 7 di tangga yang ke-22, maka percaya sama saya, keheningan dan kedamaian ini semakin hari semakin dalam. Jadi sekarang dalam, besok lebih dalam lagi, ya di siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, 30 hari yang pertama, 30 hari yang kedua, 30 hari yang ketiga, memang kita harus begitu belajar. Karena belajar itu ya harus panjang hayat. Ya tidak boleh belajar itu cuman satu periode tertentu kemudian kita tidak belajar lagi. Sama ya ketika kita membaca ayat Quran misalnya. Ketika kita membaca Al-Quran hari ini dengan kesadaran hari ini, kita besok membaca ayat yang sama di kesadaran yang berbeda. Kita mendapat insight yang berbeda. Kita dapat sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa membatasi pengertian yang ada dalam Al-Quran. Karena pengertian yang ada dalam Al-Quran itu tak terbatas, tak terhingga. Karena dia itu adalah firman Allah yang tak berhingga. Jadi kalau ada orang yang membatasi, ya tidak boleh begitu, harus begini. Nah itu pembatasan. Kalau ada pembatasan berarti isinya Al-Quran terbatas dong. Sedangkan Allah sendiri adalah tanpa batas. Kecerdasannya tanpa batas. Kalau kecerdasan tanpa batas, satu statement yang kelihatannya sama, itu sebetulnya seperti kulit bawang. Begitu dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi. Dan tidak ada akhirnya. Sampai mencapai kekosongan. Kalau mencapai kekosongan artinya sudah kembali kepada pengertian dasarnya. Makanya tidak bisa kita membatasi orang, apalagi pikiran seseorang, apalagi orang yang pikirannya sudah melampaui pikirannya yang sempit, sudah melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran, tidak bisa dibatasi pikirannya. Sehingga ketika dia membaca dengan kesadaran yang berbeda, dia akan memiliki insight yang berbeda. Makanya tidak ada orang yang bisa membatasi. Itu yang digambarkan, kalau ilmunya Allah itu ya dituliskan, lalu seluruh laut itu jadi tintanya dan seluruh pohon jadi penanya, tidak akan cukup menggambarkannya. Itu metaforis yang semacam itu atau simbolisasi yang semacam itu menggambarkan bahwa ilmu Allah tak terhingga. Sedangkan kita diberikan pikiran oleh Allah, diberikan kecerdasan yang melampaui pikiran, itu juga tak terhingga. Sehingga ketika orang sudah bisa mendapatkan kecerdasan yang melampaui pikiran, lalu membaca sesuatu
Dan setiap kali membaca, walaupun itu sama yang dibaca, dapat insight yang berbeda. Itu seperti kulit bawang. Makanya tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Oleh karena itu maka kita mulailah untuk menyadari bahwa sebetulnya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Apalagi orang lain yang mendalami sesuatu tidak bisa ya dibatasi oleh mereka yang tidak mendalami itu. Ya. Nah, para sahabat, jadi rajin berlatih langkah 1 sampai 7, maka kita akan menemukan keheningan dan kedamaian dari dalam. Nah, ketika itu ya sudah kita capai, kita akan mencapai kedalaman tanpa akhir. Nah, kedalaman tanpa akhir. Jadi sebetulnya belajar kesadaran itu tidak ada batasnya. Ya, akan mencapai kedalaman tanpa akhir. Jadi kedalaman yang tanpa akhir berarti kedalaman yang tak terhingga. Nah, kedalaman yang tanpa akhir malah justru kedalaman yang kembali ke titik awal. Maka kalau di Quran Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru, ya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Justru dia sedang mengatakan tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika kedalaman tanpa akhir kan kembali ke titik awal. Itu artinya siklus. Dulu kan orang berantem kalau bumi ini katanya datar. Dan kemudian orang menemukan lagi, oh bumi ini bulat. Kenyataannya apa? Kalau berangkat dari satu titik kembali ke titik itu. Maka itu yang digambarkan di Mekah pada saat kita tawaf. Tawaf itu kan berasal dari satu titik kembali di titik itu. Tapi ketika kembali ke titik itu dan mempertahankan jari-jari, seperti kita membuat lingkaran. Berawal dari satu titik berakhir di titik itu. Titik itu gak kelihatan lagi. Jadi dialah yang awal, dialah yang akhir. Artinya bukan dia berawal, dia berakhir. Justru dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Jadi memahami ayat itu hati-hati. Ketika Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir. Justru pengertian yang sebenarnya dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Beda kalau kita bikin garis. Bikin garis itu titik awal dan titik akhir berbeda. Kalau bikin lingkaran, titik awal dan titik akhir ketemu lagi. Makanya ya, belajar ilmu itu ketika kita menemukan kedalaman yang tiada akhir, berarti kembali ke titik awal. Itu siklus. Sama kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan kan siklus. Tahun 1440 kita puasa 30 hari. Tahun 1441 Hijriah kita puasa 30 hari. Tahun 1442 kita puasa 30 hari. Kan siklus. Kita yang tahun 1440 Hijriah dengan kita yang hari ini kan bukan kita yang dulu lagi. Oleh karena itu maka pengalaman melaksanakan saum ini kan berbeda. Rasa yang kita dapatkan berbeda. Kalau kesadaran kita meningkat, makanya kedalaman yang tanpa akhir. Nah, kedalaman yang artinya kedalaman yang tak berhingga. Para sahabat, kalau saya ditanya, kalau begitu keheningan dan kedamaian pada saat kita mengalami keserasian dengan keberadaan, apakah itu ada batasnya? Enggak ada. Keberadaan tak terbatas. Oleh karena itu maka keserasian dengan keberadaan pun sebetulnya tanpa batas. Jadi oleh karena itu maka kedalaman pun tanpa akhir. Oleh karena itu maka keheningan dan kedamaian itu tanpa batas. Inilah yang ingin saya sampaikan di tangga yang ke-23. Sampai bertemu di tangga yang ke-24. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.